Novel Raja Tertinggi. Bab 1091. Meskipun Cheng Kuan ini kuat, begitu kuat sehingga dia seperti master sekte, seolah-olah dia adalah master dari sekte naga ilahi. Namun, mustahil bagi Omi untuk berlutut padanya. Ini adalah hasil yang sudah dipikirkan Omi saat ini. Ketika istri guru melihat bahwa Omi masih belum cepat berlutut, dia sibuk berkata, "Fenger, berlutut dan menebus kesalahan dengan senior Cheng." Omi tersenyum, "Buat kesalahan, kejahatan apa itu? Kamu." Tuan Sifu juga kesal. Ini adalah waktu, Omi masih memiliki nada yang begitu liar. Dosa apa yang ada? Menyinggung yang kuat dan kamu perlu berbuat dosa. Cheng Kuan mendengus, "Feng Qingyun, jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya akan melihat wajah Tuan dan Nyonya Anda, serta sekolah naga ilahi Anda, dan begitu banyak seniman bela diri di tempat kejadian, saya mungkin akan mengampuni Anda. Hidupmu, tapi sayangnya, kamu tidak tahu bagaimana menghargai hidupmu sendiri." Omi berkata, "Tuan Kota, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak jika Anda ingin membunuh saya, tidak peduli wajah siapa yang terlibat. Selain itu, saya tidak berpikir Anda benar-benar dapat membunuh saya. Saya, petir angin, bukan kesemek yang lembut." "Baiklah, mari kita coba." Tatapan Cheng Kuan dingin dan dia berteriak. Omi merasakan sedingin es di punggungnya. Jika Anda tidak menghitung Cheng Xiaoju, guru utama dan bibi termasuk, Omi tidak memiliki kepercayaan diri dalam pelestarian diri. Cheng Kuan Ton menebas Omi dengan telapak tangan. "Jangan." Cheng Xiaoju, seperti yang diharapkan, bergegas menuju Omi, dan guru serta mentor Omi, bergegas membantu Omi memblokir kekuatan Cheng Kuan. Granit tebal dari tanah tempat Omi berdiri membuat lubang, menunjukkan betapa membosankannya pukulan itu. Kerumunan sangat terkejut melihat Omi benar-benar berhasil menghindarinya. Jika itu orang lain, saya khawatir siapapun yang tidak menginjak sepatu Master Sekte tidak akan pernah bisa menghindarinya, mengetahui bahwa Cheng Kuan sebanding ke tingkat Master Sekte. Setelah menghindari pukulan itu, seluruh tubuh Omi terbang kembali keluar kediaman utama kota dan menghilang dalam sekejap mata, tetapi di detik berikutnya, suara Omi bisa terdengar di udara. "Cheng Kuan, pukulan hari ini, hari lain aku akan mengembalikannya 10 kali lipat, selamat tinggal." Wajah Cheng Kuan ditarik di depan umum. Pertama Omi mengelak dan melarikan diri, dan kemudian dia diancam sedemikian rupa, itu benar-benar memalukan. Tuan dan istri Tuan Omi sama-sama lega melihat Omi berhasil lolos. Barusan mereka mengira Omi pasti terluka parah jika tidak mati. Tapi alhasil, Omi berhasil lolos. Alangkah terkejutnya Fenger. Keterampilan yang benar-benar hebat. "Kakak angin, tunggu aku." Cheng Xiaoju segera terbang dan berusaha mengejar Omi. Namun, Cheng Kuan menarik putrinya ke bawah dalam satu gerakan, menamparnya dengan keras, dan memerintahkan seseorang untuk mengawasinya. Jin Yuanlu, di sisi lain, tidak terlihat dimanapun, jadi tentu saja, pernikahan ini hari ini tidak dapat dilanjutkan. Cheng Kuan berkata kepada orang banyak, "Saya minta maaf semuanya, saya telah membuat kalian semua datang tanpa hasil." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kalau begitu kita pergi dulu." "Tuan Kota Cheng, kita akan pergi dulu, selamat tinggal." Banyak orang dari banyak sekte pergi. Guru utama Omi bahkan tidak mengatakan apa-apa, dia pergi begitu saja, dan saat dia berjalan keluar dari gerbang, adik perempuannya berteriak, "Tuan, guru besar. Leyer, kenapa kamu di sini?" Aku turun gunung bersama Bro Terwin." Turun gunung secara pribadi, aku akan berurusan denganmu ketika aku kembali." "Tuan, saya tidak berani." Istri guru itu bertanya, "Leyer, kakak senior Muin baru saja melarikan diri, apakah kamu tahu di mana dia?" "Ya, aku tahu, Tuan Sifu ikut denganku." Namun saat ini, Dingru berkata, "Jangan pergi ke Windy sekarang, aku takut Cheng Kuan tidak mau mengirim seseorang untuk mengikuti kita. Sekarang mari kita kembali ke Sekte Naga Ilahi segera, dan Fenger sendiri akan kembali." "Bagus." Sama seperti itu, guru utama Omi tidak pergi mencari Omi, tetapi membawa adik perempuannya langsung kembali ke sekolah naga ilahi. Adik perempuan itu sangat tertekan sehingga dia seharusnya tahu untuk tidak muncul. Dan sekarang di istana Tuan Kota memerintahkan kepada seorang pria, "Ikuti Tuan dan Nyonya Dingru dan lihat di mana petir angin itu." "Tuan Kota, kamu ingin membunuhnya?" Aku pasti akan membunuhnya ketika aku menemukannya. Jika tidak ada begitu banyak orang sekarang, aku pasti akan mengusirnya, tapi lain kali, dia tidak akan seberuntung itu." "Baik, saya akan melacak Tuan dan Nyonya Dingru." Sayangnya, Tuan Omi sudah mengantisipasi ini dan tidak pergi mencari Omi sama sekali, langsung meninggalkan kota Rangzu. Saat ini Omi sedang berada di penginapan tempat dia menginap sebelumnya. Omi di sini menunggu istri tuannya datang. Namun, setelah Omi menunggu selama setengah hari, dia tidak bisa melihat adik membawa tuan dan istri tuannya. Omi sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum. Sepertinya istri guru-guru takut Cheng Kuan akan mengirim seseorang untuk mengikutinya dan tidak berniat datang untuk menemukanku, jadi dia pasti langsung kembali ke sekolah naga ilahi. Ini juga berarti bahwa Cheng Kuan benar-benar berusaha membuatku terbunuh. Omi tersenyum kecil, tapi di balik senyuman itu, yang tersembunyi adalah kemarahan. Omi merasa bahwa dia tidak menyinggung Cheng Kuan, dan bukan salah Omi bahwa pernikahan hari ini hancur, itu hanya masalah putrinya. Cheng Kuan telah meletakkan semuanya di kepala Omi, dan Omi tidak akan pernah setuju untuk itu.
Karena dia tidak baik, maka jangan salahkan aku karena tidak adil. Cheng Kuan, aku akan mengingatmu. Cangkir teh di tangan Omi hancur. Omi tidak meninggalkan kota Rangzu untuk sementara waktu dan tinggal 1 malam lagi. Di kediaman Tuan Kota. Tuan Kota, sejak kemarin, kami telah melacak Dingru dan istrinya selama sehari semalam. Mereka tidak bertemu dengan petir angin. Sepertinya mereka langsung kembali ke Sekte Naga Ilahi. Dia harus waspada bahwa aku akan mengirim seseorang untuk melacak mereka. Lalu bagaimana sekarang? Kalau begitu mari kita bicarakan nanti. Bagaimanapun, di masa depan kekuatan Fang Lightning saat ini, bahkan jika bakatnya kuat dia masih memiliki setidaknya 30 tahun sebelum dia bisa mengejarku, dan aku akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh dia secara rahasia. Tapi bagaimana jika sekolah naga ilahi? Saya membunuhnya secara rahasia. Apa yang bisa dilakukan Sekte Naga Ilahi terhadap saya? Iblis mengintai di mana-mana, mengkhususkan diri dalam membunuh junior jenius dari orang benar, yang mengatakan itu bukan iblis. Bagaimana kabarnya di sana Nona? Aduh, Nona tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia terus berteriak-teriak untuk menemukan petir angin. Saya benar-benar ragu bahwa Nona telah diracuni oleh paksaan. Kalau tidak mengapa dia begitu terobsesi. Biasanya, bahkan orang yang paling jenius pun tidak akan menyembah dan terobsesi pada seseorang sedemikian rupa. Racun paksaan. Cheng Kuan tampak berpikir, Omi Kiao Zuang telah meninggalkan kota Rangzu. Omi berencana untuk kembali ke Sekte Naga Ilahi dari rute lain. Perjalanannya menuruni gunung, melewati Gunung Zongnan, Sekte Gunung Bendera, dan kota Rangzu. 3 insiden. Saya khawatir prestise dunia nomor 1 termuda telah kembali. Hei, Omi duduk di kereta dan tersenyum ramah. Omi bisa menjadi begitu kuat dan menancapkan Guo Qingan, Qi Rensuan, dan Jin Yuanlu, ini berkat dao bela diri yang kuat yang telah dia pahami. 10.000 perubahan, konstan dan tidak berubah, ini adalah dao bela diri yang sangat mendalam. Jika Omi tidak melakukan perjalanan ke dunia lain, mengalami dari kelemahan ke puncak, dan akhirnya kembali ke dunia ini, hampir 3 kehidupan, pengalaman yang begitu legendaris dan luar biasa, maka Omi mungkin tidak akan dapat memahami dao bela diri yang begitu dalam dan tidak dapat dipahami. Selain itu, Omi merasa bahwa dia bisa memahami dao bela diri lain yang bahkan lebih kuat. 1092. Setelah 20 hari perjalanan siang dan malam, Omi kembali ke kaki bukit Sekte Naga Ilahi. Aku lelah sekali. Omi melompat dari kudanya dan duduk di tanah dengan pantatnya. Meskipun dia sudah berada di kaki gunung, Omi masih terlalu lelah untuk bertahan. 20 hari, siang dan malam berlari tanpa henti, dan pantatku terbalik. Ini akan kurang dari 1 jam perjalanan dengan kapal terbang di dunia lain. Aku sangat merindukan kapal terbang di dunia lain. Omi bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beristirahat sebentar, Omi terbang ke Gunung Naga Ilahi. Tuan dan Ibu, saudara angin telah kembali. Omi langsung pergi ke aula utama tertentu. Guru utama Omi adalah penguasa istana tertentu di Sekte Naga Ilahi, dan di bawah penjaga pintu Sekte Naga Ilahi adalah 15 guru kuil. Terlepas dari apakah itu guru pintu atau guru kuil, mereka semua adalah saudara dan saudari dari generasi yang sama. Misalnya, Master Gerbang dari Sekte Naga Ilahi adalah kakak dari Master Omi, tetapi tidak berada di bawah Master yang sama. Tuan Omi adalah Tuan Istana ke-13. Fenger, kamu kembali begitu cepat, aku sangat khawatir, aku benar-benar takut Cheng Kuan mengirim seseorang untuk mengejarmu. Istri guru, Yan Xinyi, datang dengan panik. Omi memuja, murid yang tidak berbakti Wind Lightning memberi hormat kepada tuannya dan istri tuannya. Bangun. Dingru tersenyum, baiklah, jangan terlalu sopan, adik perempuanmu sudah memberitahu kami semua tentangmu, jadi kamu tidak perlu memberitahu kami lagi. Oh, Omi tersenyum, Omi pikir dia harus menjelaskan lagi. Istri guru berkata, Fenger, aku tidak menyangka bahwa meskipun kamu pergi ke dunia lain dan menunda begitu banyak, kamu masih sangat kuat ketika kamu kembali, layak menjadi muridku. Hei, aku berada di dunia lain, dan aku tidak butuh banyak waktu untuk berlatih kembali, itu hanya 1 atau 2 tahun. Pokoknya, kamu luar biasalah. Istri guru itu mencubit wajah Omi dan berkata, istri guru Omi adalah orang yang kekanak-kanakan, biasanya dengan Omi dan yang lainnya, dia seperti saudara perempuan, tidak seperti istri guru sama sekali. Dingru berkata, baiklah, Xinyi, perhatikan gambarmu. Aku akan kembali ke rumahku sendiri. Gambar apa yang harus diperhatikan? Fenger, ayo pergi. Beritahu Sinisan seperti apa dunia lain itu. Dengarkan kamu, sepertinya sangat menyenangkan. Dingru berkata, Windy dan aku masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan, obrolan santai akan datang nanti. Istri guru itu menjulurkan lidahnya dan membawa adiknya pergi. Omi tersenyum tanpa berkata-kata, istri guru itu masih terlihat seperti gadis muda yang nakal dan imut. Guru saat itu untuk dapat menikahi Xinyan, Dokter Ilahi Jianghu yang cantik, juga sungguh beruntung, meski usia Xinyan 60 tahun. Tapi bakatnya bagus ditambah dengan pemahaman tentang kedokteran, akan menjaga terlihat seperti wanita berusia 30 tahun. Pantun masih tetap keindahan yang ekstrim. Tidak takut lelucon, diperkirakan pacar Omi di dunia lain, Sumei Qian, Liona, Del. Tidak semenarik dan semudah Xinyan. Ini masih sekarang, jika 10 tahun kemudian, mereka akan lebih tua dari Xinyan, belum lagi Om.
Omi memikirkan mereka dan menghela nafas dalam hati. Dingru berkata, Fenger, duduklah. Ya, si Sun. Oh, istri gurumu. Dia selalu menjadi karakter seperti itu. Begitu dia kembali ke rumah, sifatnya dibebaskan. Dan ketika dia keluar, dia bahkan akan bertindak dewasa untuk memberiku wajah. Dingru berkata dengan sedikit malu. Tuan, itu hal yang baik. Betapa baiknya Xin yang selalu menjaga hati seorang gadis muda. Anda, apa yang seorang anak tahu, mengatakannya dengan baik berarti menjaga hati seorang gadis muda, mengatakannya dengan buruk berarti menjadi kekanak-kanakan. Tuan Anda benar-benar beruntung. Sekarang di Jianghu, berapa banyak orang yang iri pada Anda untuk menikahi Xin Yang, seorang tabib surgawi yang cantik saat itu orang-orang yang mengejar Xin Yang, saya mendengar bahwa Anda dapat mengelilingi Gunung Naga Ilahi. Sekarang banyak senior terkenal di Danau Jianghu telah mengejar Xin Yang saat itu, dan Anda masih berusia 7 hingga 8 tahun. Oh, Dingru akan tersenyum, memang, menikahi Yan Xinyi adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Saat itu ketenaran Yan Xinyi di Jianghu sebagus Qin Ren saat ini, dan bahkan sedikit lebih terkenal daripada Qin Ren, karena tidak hanya bakat Xin Yang kuat, dia juga seorang dokter dewa wanita. Pada akhirnya, dia dinikahkan oleh Dingru dari sekolah naga ilahi, dan untuk sementara, banyak orang di Jianghu membenci Dingru. Sekarang, sudah hampir 30 tahun, dan Dingru tahun itu juga telah berubah dari murid Sekte Naga Ilahi, menjadi Master Kuil dan anggota peringkat menengah Sekte Naga Ilahi. Saat itu, Dingru seumuran dengan Omi saat ini, sekitar 30 tahun, dan pada usia itu, dia juga salah satu calon Master yang jenius. Tuan, apa yang ingin Anda katakan kepada saya? Tanya Omi. Dingru kembali ke akal sehatnya dan tersenyum. Apa yang harus saya katakan untuk membuat Anda tetap di sini? Kita belum pernah bertemu selama 11 tahun. Bukankah kita harus mengobrol dengan baik? Tuan, mari kita bicara sambil membuat teh. Bagus. Omi menuangkan teh untuk tuannya. Tuan, tolong minum teh. Omi bertanya, Tuan, adik perempuan tidak mengatakan apa-apa kepada Anda, bukan? Omi bertanya-tanya apakah itu karena adik perempuan telah memberitahunya tentang perselingkuhannya dengan iblis Mou Qianji sehingga guru dengan sengaja meninggalkannya untuk berbicara. Apa? Oh, tidak. Ayolah, aku tahu kamu berada di belahan dunia lain dan telah menikahi beberapa istri. Omi tertawa, dan guru mengira itulah yang Omi bicarakan. Kamu aku tidak mengira kamu akan begitu genit. Guru, tidak perlu dijelaskan, itu normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Omong-omong, Fenger, kamu benar-benar memberikan kredit tuanmu. Sekarang di Jianghu, nama besarmu tersebar luas lagi, itu sangat sensasional. Seperti ketika Anda adalah pemuda nomor 1 di dunia. Hehe, itu hanya nama palsu. Kata Omi merendah, sekarang dia tahu itu nama fiktif, mengapa dia meminta orang untuk menghebohkannya sebelumnya. Dingru tersenyum dan menatap Omi. Jantung Omi berdebar kencang. Adik pasti memberitahu guru-gurunya. Omi tertekan. Dia sangat ingin memukul adik. Tuan, pertemuan macam apa yang akan kalian hadiri kali ini menuruni gunung? Tanya Don. Pertemuan tentang iblis. Tentang sekte iblis. Ya, sekte iblis telah menjadi semakin merajalela dalam beberapa tahun terakhir, bergerak dan membunuh para jenius kami yang saleh. Ada 2 jenius luar biasa dari sekte yang benar yang mati di tangan sekte iblis sebelumnya. Kok agama setannya begini, sialnya setan yang saleh, ada gunanya, alangkah baiknya hidup bahagia bersama, kenapa berantem? Kata Omi. Alis Dingru berkerut dan menegur, Fenger, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Berbahaya bagimu untuk berpikir seperti itu. Iblis-iblis, siapapun yang berada di jalan lurusku, semua orang dapat dibunuh, mereka tidak dapat hidup berdampingan. Seniormu saudara perempuan, Paman Yan, meninggal di tangan demonic demon. Jangan katakan itu sekarang, jangan katakan itu lagi. Jika kakak perempuanmu mendengarnya, aku khawatir dia tidak akan bahagia. 1093. Oh, Omi mengangguk. Sepertinya guru tidak tahu tentang perselingkuhannya dengan Mu Qianji, atau dia tidak akan berbicara dengan sopan sekarang. Jianghu ini, dendam 1000 tahun antara orang benar dan iblis, bukan lagi sesuatu yang bisa diselesaikan Omi, karena ada terlalu banyak orang benar yang mati di tangan iblis, demikian juga iblis juga memiliki banyak-banyak orang yang telah mati di tangan orang benar, selama 1000 tahun, dendamnya terlalu dalam. Omi takut jika dia mengumumkan hubungannya dengan Mu Qianji, dia akan terhambat oleh rintangan yang tak terhitung jumlahnya, meskipun Omi sangat bertekad dalam hatinya dan tidak akan pernah menyerah pada Mu Qianji. Dingru berkata, kali ini, ketika kami pergi ke pertemuan, Master Aliansi Bela Diri mengusulkan bahwa kami juga harus melakukan serangan balik, dan bahwa setiap sekte dan kekuatan di aliansi benar harus mengirim seseorang untuk dibagi menjadi 5 kelompok untuk menyusup ke sekte iblis dan bunuh beberapa jeniusnya. Omi terkejut, aliansi benar akan mengirim seseorang ke sekte iblis. Omi khawatir dia tidak punya alasan untuk pergi ke wilayah sekte iblis. Jika Omi bisa pergi ke wilayah sekte iblis, dia bisa menemukan jedi di sekte iblis dan melakukan perjalanan ke dunia lain. Itu, guru, murid bersedia untuk bepergian. Omi sedang sibuk. Omong kosong. Bentak Dingru. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat.
Murid tidak membuat omong kosong, murid sangat membenci orang-orang di agama iblis, biarkan murid pergi. Baiklah, aku hanya sombong dengan mulutku untuk memberitahumu, ini adalah masalah besar bagi sekte naga ilahi kita, bukan terserah padaku untuk memutuskan siapa yang akan dikirim, terserah pada gerbang master, setelah pertemuan sekte naga ilahi besok. Keputusan akan dibuat, kata Dingru. Oh, bagaimanapun, guru, Anda harus berjuang untuk saya, murid berharap untuk menjadi salah satu dari orang-orang yang pergi misi ke sekte iblis. Omi sedang sibuk. Windy, apakah kamu ingin pergi seburuk itu? Ya, kamu harus tahu bahwa ini adalah misi yang sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang menjalani misi ini akan kembali hidup-hidup. Sangat berisiko bagimu, sebagai calon master yang jenius, untuk melakukan hal seperti ini. Tidak mungkin. Agar sekte naga ilahi mengirimmu ke sana. Saya benar-benar ingin pergi. Ada bahaya dan peluang. Tinggal di sekte naga ilahi setiap hari tidak seperti memelihara babi. Untuk menjadi pemburu yang hebat, Anda harus menyerang. Baiklah, aku akan menyampaikan pesanmu. Terima kasih Tuan. Baiklah, kamu sibuk dengan pekerjaanmu, aku tidak akan menahanmu. Oh, kalau begitu aku pergi. Omi meninggalkan aula utama. Hati Omi sangat ingin pergi ke wilayah iblis, agar dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Mukianji. Hati Omi menjadi panas ketika dia memikirkan Mukianji, dan dia tidak sabar untuk mencium wajahnya. Selain itu, dia juga bisa mengambil kesempatan untuk menemukan pintu masuk ke dunia lain. Omi berjalan keluar dari aula utama, dan segera melihat adik dan kakak bergandengan tangan dan tertawa di depannya, seolah-olah mereka adalah sepasang saudara perempuan, dan mereka berdua sangat cantik. Adik perempuan cantik, sedangkan Xinjiang adalah kecantikan yang matang dan intelektual, dan rasa dewasa itu tampaknya tidak berhutang apapun kepada tuannya. Ketika istri guru melihat Omi berjalan keluar dari aula utama, dia segera berlari dan menarik tangan Omi dan berkata, "Fenger, kemari, katakan padaku apa yang menyenangkan tentang dunia lain." Mendengarkan adik perempuanmu, dunia lain seperti surga, membuatmu kembali dan mengeluh betapa buruknya di sini. Adik kecil berkedip. Lebih besar dari. Omi berkata dengan marah, "Adik, apa yang sebenarnya kamu katakan kepada tuan dan istri tuanmu? Apakah kamu ingin kakakmu memukulmu?" Kakak senior kecil tertawa, "Kamu berani." Omi berkata, "Dunia lain memang lebih maju dari dunia ini. Jadi ketika saya pertama kali menyeberang ke dunia lain, bahkan tidak 2 hari, saya benar-benar jatuh cinta dengan kehidupan dunia itu." Sensei menatap bagaimana tepatnya itu maju. Pertama-tama, rumah-rumah itu maju. Rumah-rumah di sana, puluhan lantai, seperti datang dari kaki gunung naga ilahi, lapis demi lapis hingga tingkat menengah. Mustahil, apakah anginnya cukup kencang untuk meniupnya? Si Same menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haha, tentu tidak, ini melibatkan keahlian, jadi saya tidak akan membahasnya secara detail. Di dunia lain, makanannya jauh lebih banyak daripada di sini, penggunaannya lebih maju daripada di sini, dan alat transportasi untuk pergi keluar juga lebih maju. Di dunia lain, ada sesuatu yang bisa terbang di langit, kecepatan itu hanya butuh setengah jam untuk menunggang kuda selama 20 hari. Istri guru mencubit lengan Omi dan berkata, "Bagus, kamu berani menyombongkan diri di depan istri guru, di mana di dunia ini ada sesuatu yang begitu cepat." "Aigo, Sisun, apa yang aku katakan itu benar?" Omi terdiam, Omi bahkan tidak mengatakan telepon, "Di mana TV-nya?" "Suatu hari, saya benar-benar ingin membawa mereka ke dunia lain untuk melihatnya." Istri guru mendengus, "Menurutmu, dunia kita benar-benar tidak berguna?" "Itu tidak benar. Di dunia lain, tidak ada yang pernah melangkah ke alam Master Clan. Di dunia kita, setiap calon Master Clan jenius dapat mendominasi dunia di dunia lain. Aku tidak akan berbohong padamu, aku dianggap telah mendominasi dunia di dunia lain, dan saya sudah menjadi kaisar untuk sementara waktu. Hehe." "Apa itu kaisar?" Istri guru itu mengerutkan kening. "Di Jianghu ini, tidak ada kaisar atau negara manapun, hanya sekte dan kekuatan lain yang berbeda." Omi berkata, "Seorang kaisar adalah pemimpin sebuah negara, setara dengan leluhur sekte naga ilahi kita. Selain itu, negara tempatku berada, Kekaisaran Yan Huang, diperkirakan setara dengan seluruh Jianghu kita. Dunia ini tidak memiliki pesawat terbang dan mobil, jadi rasanya seperti seluruh sungai sangat besar. Tetapi di dunia lain, dengan pesawat terbang dan mobil, tampaknya tidak terlalu besar." Istri guru meninggalkan mulutnya, "Jangan membual di depanku, dunia kita begitu besar sehingga tak terbatas. Aku mendengar bahwa ada benua lain, atau bahkan beberapa benua, di seberang lautan yang jauh, tetapi hanya saja kapal kita mentah dan binatang laut merajalela, kami bahkan tidak mengetahuinya." "Oh, aku tahu, dunia ini juga besar. Di mana Omi dan yang lainnya sekarang adalah sebuah benua di lautan. Ukuran benua ini mungkin tidak jauh dari Kekaisaran Yan Huang, karena dunia ini tidak memiliki pesawat dan bisa tidak melintasi lautan yang jauh, jadi persepsi semua orang tentang itu adalah benua ini juga." Sekali waktu, salah satu leluhur dari sekte naga ilahi, untuk mengejar seni bela diri setelah wilayah leluhur, berusaha untuk pergi ke benua lain yang jauh, dan akhirnya menghilang, tidak tahu apakah dia mati di lautan.
Itu terlalu jauh, belum lagi kapal dunia ini. Bahkan jika itu adalah kapal terbang dari dunia lain, saya khawatir itu akan memakan waktu hampir sebulan untuk terbang. Jarak yang begitu jauh, tidak orang biasa bisa menyeberang. Mengenai dunia macam apa yang ada di seberang lautan yang jauh, tidak ada yang tahu juga. Apakah benar-benar ada orang kuat yang melampaui alam leluhur juga merupakan legenda? Jika sebuah kapal terbang dari dunia lain dapat dibawa ke sini, akan mungkin untuk terbang dan melihatnya. 1094. Omi dan Sifu berbincang sampai malam. Sifu seperti gadis kecil yang penasaran. Meski mulutnya berkata Omi membual, tapi tetap mendengarkan makanannya. Omi benar-benar membuat dunia lain. Berbicara seperti itu lebih surga. Sebenarnya bukan teh sangat bagus sama sekali. Meskipun beberapa aspek kehidupan lebih maju. Tetapi dalam hal seni bela diri, bagaimanapun, itu adalah tempat yang jauh lebih rendah. Dan setelah waktu yang lama, itu akan membosankan. Kecuali jika seseorang pergi ke sana untuk pensiun. Baiklah, Windy, terima kasih telah memberi kompensasi kepada istri gurumu karena berbicara begitu lama. Sudah larut kembali dan mandi dan makan malam. Oke Le. Istri guru berbalik dan berjalan pergi. Omi melihat ke belakang istri guru menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan postur dan sosok istri guru ini, Tuan juga sangat berani membawanya keluar. Untungnya, orang-orang di dunia ini jelas lebih tinggi dalam sopan santun. Jika dunia lain, dengan seorang wanita cantik keluar, dilihat oleh pria kuat, dia akan merampoknya dalam hitungan menit. Omi kembali ke kamarnya sendiri, mandi, lalu pergi ke ruang makan, bersama kakak-kakak seniornya, serta tuan dan istri tuannya. Semua orang makan malam bersama. Spesifikasi makanannya tidak tinggi, 4 atau 5 hidangan. Tidak ada ikan atau daging besar. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, orang-orang begitu selaras, semua orang tampak makan dengan gembira. Sebelum makan selesai, kakak Sieyong mengeluarkan sebotol anggur dan bersiap untuk menuangkannya untuk semua orang. Sifu berhenti sejenak untuk memelototinya, dan Sifu berpikir, Dingru, lupakan saja, jarang semua orang bahagia hari ini. Nafenger kembali, biarkan mereka minum malam ini. Sifu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Semua orang tahu bahwa Sifu sama-sama pergi. Yai, semua kakak kelas termasuk Omi, bersorak. Adik perempuan duduk di sebelah Omi, melihat Omi bersorak-sorai dan yang lainnya. Dia menatap kakak-kakak senior tanpa berkata-kata dan berkata, sekelompok pemabuk. Saat kakak laki-laki tertua meminum anggurnya, dia berkata, Tuan apa yang akan Anda lakukan tentang pernikahan antara kakak perempuan termuda dan Kiren Suan? Ya, kali ini, ketika saudara Feng turun, dia sudah pergi ke sekolah bendera gunung untuk memukuli Kiren Suan. Jadi mengapa kamu tidak membalas? Batuk. Omi terbatuk. Istri guru berkata, saya sudah berbicara dengan Reier tentang masalah ini. Maksud Reier adalah dia juga tidak ingin menikahi Kiren Suan. Kita semua tahu bahwa Reier dan Fenger masih kecil. Sayang, jangan khawatir, tuanmu dan aku bukan orang yang putus asa, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah masalah besar antara sekolah naga ilahi dan sekolah gunung bendera, bukan terserah kita untuk memutuskan, kita akan melakukan yang terbaik. Untuk berbicara dengan kepala sekolah untuk mencoba mengangkat pernikahan ini. Selain itu, sekarang setelah berita mendidih di sungai dan danau bahwa Kiren Suan kalah dari Fenger dan tidak memiliki wajah untuk menikahi Reier, saya pikir Kiren Suan akan dipaksa untuk menarik diri dari pernikahan secara otomatis karena tekanan publik. Oh itu bagus. Omi dan Little Sister saling berpandangan. Keduanya tersenyum tipis dan Little Sister menundukkan kepalanya dengan wajah memerah. Omi dan kakak-kakaknya minum sampai larut malam. Guru dan kakak senior juga tampak sangat bahagia hari ini. Pertama kalinya dalam beberapa tahun mereka begitu bahagia. Jadi mereka mematikan lampu lebih awal dan berguling satu sama lain dalam selimut di ruangan gelap itu. Dan dari waktu ke waktu, di sana bahkan terkesiap dari kakak senior, mereka melampiaskan kebahagiaan mereka dengan cara ini. Pada saat Omi membuka matanya, hari sudah pagi berikutnya. Buang napas, Omi menghembuskan napas dalam-dalam untuk membersihkan sisa energi alkohol dari tubuhnya. Kakak Feng, selamat pagi. Adik kecil, selamat pagi. Kakak Feng, aku sudah mengambilkanmu air cuci. Jadi cepatlah mandi, atau kamu akan pergi ke kafetaria nanti dan tidak punya makanan untuk dimakan. Haha, Paman Li dari kantin, apakah dia masih sangat pelit? Dia sering memberi lebih sedikit nasi. Yah, kamu masih tidak terburu-buru. Pergi mencuci. Omi tertawa terbahak-bahak, semua ini, itu cukup baik. Yang bertanggung jawab atas makanan di kantin adalah Paman Li, yang merupakan kakak guru. Tetapi kemudian, karena bakatnya yang rendah, dia tidak mencapai banyak hal dalam bela diri. Seni bela diri. Jadi dia berhenti berlatih seni bela diri dan mengambil alih makanan. Juga di usia 60-an, ada perbedaan besar antara Tuan Paman Li dan Tuan Dingru. Paman Li sangat pelit, sering memberi lebih sedikit nasi. Jadi setiap kali terlambat, tidak ada makanan. Tidak mudah bagi Tuan untuk mengatakan apapun tentang ini, tetapi sekarang 11 tahun kemudian, Paman Li ini masih sama. Setelah Omi selesai mandi, dia bergegas ke kantin, tempat adik perempuannya sudah selesai makan. Ketika Omi tiba di kantin, Tuan Paman Li berkata, masih ada semangkuk bubur terakhir. Omi bertanya, Paman Li apa hanya aku yang belum sarapan?
Kakak laki-lakimu, saudara laki-laki kedua, dan saudara laki-laki kelima belum makan. Aku pergi. Berapa banyak nasi yang kamu masukkan, mereka akan lapar. Omi menyeringai, untungnya dia datang tepat waktu, masih ada semangkuk bubur. Tentu saja, kafetaria ini, yang merupakan kafetaria kecil di 13 kuil, hanya digunakan oleh Omi, saudara-saudaranya, serta beberapa pelayannya. Masing-masing dari 15 aula Sekte Naga Ilahi memiliki kantin sendiri. Pada saat ini, kakak laki-laki Sieyong datang. Paman Li, apakah tidak ada bubur lagi? Sieyong bertanya dengan sedih. Tidak ada lagi, siapa yang membuatmu bangun selarut ini? Aku depresi. Sieyong harus mengambil sepotong bawang putih dan memakannya. Setelah sarapan, semua kakak dan adik senior dengan sadar pergi ke aula depan untuk berlatih seni bela diri. Omi juga datang ke aula depan. Kakak perempuan junior, kakak senior ketiga, dan kakak senior keempat semuanya berlatih seni bela diri dengan sungguh-sungguh, terutama adik junior. Dia seperti lebah kecil pekerja keras setiap hari. Dia bangun sebelum fajar untuk berlatih seni bela diri. Sekarang, dia telah berlatih selama beberapa jam, sementara kakak laki-laki lainnya baru saja tiba. Bahkan senior kedua dan kelima saudara-saudara masih tidur. Omi tidak langsung bergabung dengan tim latihan pencaksilat. Kakak Feng, datang ke sini untuk berlatih seni bela diri. Apa yang masih kamu pikirkan? Tanya adik. Itu, di mana tuan dan kakak? Tanya Omi. Adik perempuan berkata, guru-guru telah pergi ke pertemuan sekte. Omi menganggukkan kepalanya. Kemarin, Master Sifu sudah mengatakan bahwa aliansi kebenaran. Setiap sekte harus mengirim seseorang ke wilayah iblis untuk membunuh para jenius iblis untuk menunjukkan serangan balik mereka. Mereka tidak bisa terus membiarkan iblis membunuh para jenius yang saleh. Pada saat ini, istri guru-guru pergi ke pertemuan sekte. Dia pasti sedang mendiskusikan masalah ini. Omi sangat ingin pergi ke wilayah sekte iblis, jadi di mana pikiran untuk berlatih seni bela diri saat ini. Omi berbalik dan pergi. Saudara Feng, apa yang akan kamu lakukan? Adik perempuan sibuk berteriak. Ada sesuatu, kamu bisa berlatih seni bela diri sampai aku kembali bersamamu. Oh, adik agak tidak berarti seolah-olah Omi tidak ada di sana untuk berlatih seni bela diri bersama, langsung merasa tidak berarti. Omi tidak akan seperti ini sampai dia kembali. Omi langsung menuju aula musyawarah utama Sekte Naga Ilahi. Pada saat ini, 15 master aula dari Sekte Naga Ilahi, serta banyak pembangkit tenaga listrik tingkat menengah, semuanya dari generasi Paman Omi, semuanya duduk di aula perundingan, dan sepertinya pertemuan belum dimulai, saat mereka berbicara satu sama lain. Pada saat itu, ada suara batuk, semua orang melihat dan sibuk berkata, lihat kepala sekolah. 1095. Master gerbang Sekte Naga Ilahi disebut Song Dingtian, dan Song Dingtian, bersama dengan Dingru dan 15 master kuil lainnya, semuanya bersaudara dari generasi yang sama, dan memegang posisi sebagai master gerbang karena Song Dingtian memiliki kemampuan bela diri tertinggi. Keterampilan seni. Adapun orang-orang dari generasi yang lebih tinggi, mereka dari generasi guru-guru semuanya telah dipromosikan ke posisi guru-guru tetua, dan berkomitmen penuh untuk memahami seni bela diri dan tidak terlibat dalam mengelola sekte. Song Dingtian memandang kerumunan di istana, mengangguk dan berkata, tidak perlu sopan, kalian semua saudara divisi, duduk dan berkumpul. Setelah duduk, Song Dingtian berkata, kakak senior Dingru, beritahu kami isi utama dari pertemuan aliansi sekte yang benar ini. Bagus. Dingru berdiri dan berkata, isi utamanya hanya tentang satu hal, setiap kekuatan sekte di aliansi sekte positif harus mengirim perwakilan ke wilayah iblis untuk membunuh beberapa jenius iblis, sehingga melawan tindakan yang merajalela. Sekte iblis di aliansi sekte positif kita. Sebelum tanggal 15 bulan depan, setiap kekuatan sekte akan mengirim seseorang untuk berkumpul di Qingzhou. Tentu saja, orang yang dikirim harus pandai membunuh dan tidak terlalu kuat, karena jika gagal, tidak hemat biaya bagi aliansi benar untuk kehilangan orang yang kuat. Song Dingtian mengangguk dan berkata, semua orang tahu tentang itu, Sekte Naga Ilahi kita, siapa yang akan kita kirim? Semua orang terdiam beberapa saat. Song Dingtian berkata, kami, Sekte Naga Ilahi, tidak termasuk paman kepala sekolah dan sejenisnya, hanya ada 18 alam Zongxi di antara kita saudara dan saudari, dan setiap alam Zongxi sangat berharga, jadi kita tidak bisa mengambil risiko alam Zongxi untuk membunuh jenius dari Sekte Iblis. Jika tidak ada yang lain, sekte lain pasti tidak akan mengirim ranah klan ke sana juga, dan meskipun aliansi sekte utama bekerja sama, kita semua memiliki pikiran kita sendiri. Saya khawatir, kebanyakan mengirim murid dari alam persatuan untuk menangani masalah ini. Lalu, Sekte Naga Ilahi kita, apakah kita juga akan mengirim murid dari alam persatuan? Tentu saja, sekte lain sangat pintar sehingga mereka tidak akan mengirim dunia klan untuk mempertaruhkan nyawa mereka, jadi mengapa kita di Sekte Naga Ilahi menjadi begitu bodoh? Tapi bagaimana jika semua sekte lain mengirim alam klan mereka? Hahaha, tidak ada bagaimana jika. Aku tahu aliansi yang baik ini terlalu baik, itu hal lain untuk berbicara permainan yang bagus tetapi untuk benar-benar bertindak. Song Dingtian tertawa. Dingru ingin mengatakan sesuatu tapi tidak, meskipun Omi sangat meminta untuk pergi, tapi dia tidak ingin Omi pergi untuk sesuatu yang begitu berbahaya.
Sekte lain mungkin juga tidak akan mengirim murid berbakat mereka. Lalu, siapa yang akan dikirim? Song Dingtian berkata, kirim seorang murid yang kekuatannya hampir habis, tidak kuat atau lemah. Siapapun di antara kalian yang memiliki kandidat yang cocok, rekomendasikan dia sendiri atau satu sama lain. Aula terdiam beberapa saat. Tugas semacam ini kemungkinan akan menjadi pekerjaan buntu, yang akan merekomendasikan murid mereka sendiri untuk pergi. Song Dingtian tersenyum, seolah semuanya sesuai harapannya. Song Dingtian berkata kepada seorang pria, Kakak Liu Mao, murid yang mulia bernama Ah Biao. Saya pikir dia bisa menangani masalah ini. Dia sudah berusia 46 tahun ini. Alam persatuan selesai, sangat cocok. Mengapa tidak kami? Biarkan muridmu Ah Biao pergi. Paman bernama Liu Mao itu sedang sibuk berkata, Tuan saudaraku, muridku Ah Biao. Dia baru saja menikah beberapa bulan yang lalu. Kalau dia tidak kembali, apa yang harus dia biarkan menantu perempuannya lakukan? Kalau tidak, pikirkan tentang murid lain, apakah ada yang cocok? Song Dingtian mengangguk dan berkata, baiklah, karena dia baru saja menikah, itu benar-benar tidak cocok. Siapa lagi yang kamu punya murid yang cocok? Hei, saudara muda Dingru, murid besar di bawahmu bernama Xieyong, aku pikir dia cukup cocok. Dia juga berusia lebih dari 40 tahun ini. Dia belum menjadi keluarga, wilayahnya adalah kesempurnaan besar alam persatuan. Saya pikir dia cukup cocok untuk menjalankan misi ini. Dingru terkejut, sibuk berkata, Tuan Guru Saudara, murid tertua saya Xieyong. Dia kecanduan alkohol seperti kehidupan. Pergi ke wilayah iblis untuk hal seperti itu. Saya khawatir dia hampir tidak mampu menanganinya. Itu, saya pikir kita harus memilih orang yang bijaksana. Jika tidak seperti akan mati. Bagaimana menurut Anda, saudara-saudara? Di aula utama, semua orang menendang-nendang seperti bola. Omi sangat terdiam dari luar aula utama. Tidak heran aliansi benar tidak bisa menangani sekte iblis, sekarang bahkan satu sekte seperti ini, apalagi melihat seluruh aliansi benar. Saat semua orang sedang menendang bola, sebuah teriakan datang dari pintu, tidak perlu melawan, aku pergi. Semua orang melihat ke arah pintu dan melihat Wind Lightning masuk. Dingru berteriak, Fenger, apa yang kamu lakukan di sini? Bermain-main, kembalilah. Omi menatap tuannya dan tersenyum. Dia tahu bahwa tuannya tidak akan benar-benar merekomendasikan dia untuk pergi, seperti yang diharapkan. Semua orang menatap Omi dengan heran. Song Dingtian tersenyum dan berkata, keponakan Feng, kamu adalah harapan masa depan sekte naga ilahi kami. Masa depan sekte naga ilahi masih ada di tanganmu, kamu tetap jujur di gunung. Omi berkata, Paman guru-guru, murid telah memutuskan untuk pergi. Kali ini aliansi sekte yang saleh mengirim orang untuk membunuh jenius iblis. Jika setiap sekte benar seperti sekte naga ilahi, mereka tidak ingin mengambil risiko dan kirim murid yang lemah tanpa masa depan. Coba tanyakan bagaimana menghadapi sekte iblis. Jadi, kali ini, murid itu mau pergi. Omong kosong. Beberapa orang di aula berkata pada saat yang sama, sepertinya semua orang tidak setuju dengan kepergian Omi. Lagi pula, masa depan Omi, aku khawatir, akan menjadi kepala sekte naga ilahi. Bagaimana dia bisa membiarkan kepala masa depan melakukan hal seperti itu, jika kematian sekte naga ilahi bukanlah kerugian besar. Sekte lain secara acak mengirim yang tidak terlalu menjanjikan, tetapi sekte naga ilahi kehilangan penerus kepala sekte, itu terlalu banyak kerugian. Omi tersenyum, paman dan paman, murid siap untuk segalanya, murid pasti akan pergi. Selain itu, murid pandai menyembunyikan. Pembunuhan bukanlah tugas yang sulit bagiku. Baiklah, masalah ini diputuskan tanpa diskusi lebih lanjut. Berbagai paman dan guru, rapat ditunda. Omi berbalik dan terbang menjauh. Song Dingtian tertekan, siapa yang bertanggung jawab? Semua orang memandang Song Dingtian. Guru-guru, apakah Anda benar-benar mengirim angin dan awan? Bagaimana jika dia mati di sana? Bukan. Hanya saja karena dia bersikeras untuk pergi. Biarkan dia pergi. Bagaimanapun, kami, Sekte Naga Ilahi, berpikir bahwa angin telah pergi sebelumnya. Jika dia benar-benar mati, mari kita berpura-pura dia tidak pernah kembali, kita masih memiliki Qinren, dan masa depan tidak lebih buruk dari sekte lain. Semua orang setuju, dan Dingru menghela nafas. Perjalanan Omi ke wilayah iblis telah dikonfirmasi. Sebelum tanggal 15 bulan depan, Omi harus pergi ke Qingzhou untuk berkumpul dengan sekte lain. Keesokan harinya, Omi sudah siap untuk berangkat. Istri guru itu menginstruksikannya dengan 1000 kata, Fenger, hati-hati dengan segalanya, semuanya tentang keselamatanmu sendiri. Apakah kamu bisa membunuh kejeniusan sekte iblis atau tidak adalah masalah kecil, hidupmu sendiri adalah masalah besar. Ya, aku tahu, aku tidak akan mati. Adik perempuan sangat cantik sehingga dia bahkan belum menikah. Jika aku mati, bukankah itu kerugian besar? Gao, hanya omong kosongmu. Jika kamu tidak kembali hidup-hidup, aku akan segera menikah dengan orang lain. 1096. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk menikah dengan pria lain. Dingru berkata dengan serius, baiklah, jangan bercanda, semua yang seharusnya aku katakan padamu sudah diberitahu, setelah itu terserah padamu. Saya mengerti, saudara laki-laki dan perempuan senior, serta tuan dan saudari junior, saya pergi, tunggu saya kembali. Omi terbang ke atas kudanya, hanya Little Sister yang sendirian.
dan sepertinya tahu apa pentingnya Omi begitu aktif pergi ke Sekte Iblis untuk memimpin ajaran. Saya khawatir dia mencari Mukianji untuk pergi dan menemukan yang lain. Perjalanan ke dunia lain. Adik perempuan menyimpan rahasia ini di dalam hatinya, ingin mengatakan tidak bisa mengatakannya, terlalu menyakitkan. Omi menunggang kudanya dan pergi dalam kepunahan. Omi langsung pergi ke Qingzhou. Ini adalah perjalanan panjang ke Qingzhou, kurang dari setengah bulan berlari. Omi juga tidak berdaya, belum kembali selama 2 hari, pantatnya akan disiksa lagi. Sekitar 16 hari kemudian, pada hari ke-14 bulan berikutnya, Omi tiba di kota Qingzhou. Kota Qingzhou juga merupakan kota besar, milik sekolah Tangshan, dan penguasa kota Qingzhou adalah paman dari sekolah Tangshan. Omi langsung menuju lokasi penerimaan yang telah ditentukan, kediaman sekolah Tangshan. Yang mulia adalah, halo, saya Sekte Naga Ilahi, petir angin, menuju untuk berkumpul dan menuju ke wilayah iblis. Kata Omi sambil melompat dari kudanya di depan kediaman. Apa? Kamu angin petir dari Sekte Naga Ilahi? Orang termuda nomor 1 di dunia. Benar. Bagaimana mungkin, tidak mungkin Sekte Naga Ilahi mengirim seorang jenius yang begitu kuat ke wilayah iblis untuk mati. Saudara Sekte Tangshan yang menerimanya berkata, "Hei, aku khawatir kamu Sekte Tangshan. Kamu hanya mengirim satu untuk menghadapinya. Sayangnya, setiap sekte seperti itu, apa gunanya mengirim seseorang ke wilayah iblis, formalitas lengkap. Tapi tidak masalah, aku, Wind Lightning, sedang dalam misi. Perjalanan ini pasti akan menyelesaikan misi pembunuhan. Jadi jangan tuntun aku dulu. Kakak Feng, tolong." Kakak penerima dari sekolah Tangshan itu panik dan mengundang Omi masuk. Memasuki kediaman, Omi melihat lebih dari selusin murid dari berbagai sekte. Omi melirik kerumunan. Selusin murid dari berbagai sekte semuanya adalah murid Unity Realm, berusia sekitar 40 tahun, dengan alam di sekitar Unity Realm Completion. Tanpa ragu, Omi adalah eksistensi terkuat di antara orang-orang yang pergi ke wilayah sekte iblis kali ini, dan berbagai sekte lain telah mengirim seorang murid dengan masa depan kecil untuk menghadapinya. Omi kecewa dengan berbagai sekte jalan lurus, dan sangat tepat untuk menggambarkan mereka sebagai kekacauan yang tersebar. Banyak orang melihat Omi, dan beberapa dari mereka sibuk berkata, "Murid ini apakah Anda petir angin Sekte Naga Ilahi?" Tepat. Ah, itu benar-benar petir angin. Sekte Naga Ilahi benar-benar mengirimmu. Sial, Sekte Naga Ilahi terlalu murah hati. Tidak mungkin. Semua orang sangat terkejut bahwa Wind Lightning pergi ke wilayah iblis. Kak Feng, silakan duduk meskipun kami semua lebih tua darimu. Kami semua adalah pengagummu. Semua orang memuja Omi. Seorang manusia berkata, "Haha, sekarang petir angin datang bersama kita. Tiba-tiba aku merasa di dalam, penuh harapan dan sinar matahari. Ya, sebelum aku khawatir bahwa perjalanan ke wilayah iblis ini pasti akan menjadi perjalanan tanpa jalan kembali, aku bahkan menulis surat wasiat dan wasiat terakhirku dan menyembunyikannya di divisiku. Tapi sekarang saudara junior Wind Lightning akan pergi bersama kita. Sepertinya aku tidak akan bisa menggunakan keinginanku. Hahaha." Semua orang sangat senang melihat Wind Lightning pergi. Lagi pula, kekuatan Wind Lightning diketahui semua orang, seolah-olah ada jaminan hidup yang tiba-tiba. Omi berkata, "Rekan-rekan saudara, jangan terlalu senang terlalu dini. Saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda ketika kami tiba di wilayah iblis. Ada baiknya Anda tidak menyeret saya ke bawah untuk menyelesaikan misi. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah menyeret Anda ke bawah, dan kami berharap Anda akan menyelesaikan misi." Omi berkata, "Baiklah, perjalanan ke wilayah iblis ini, untuk membunuh orang-orang itu. Bisakah ada daftarnya?" Ya, tolong lihat itu, saudara angin." Segera seseorang membawa daftar. Omi melihatnya dan ada 5 orang di daftar itu. Yang pertama, murid dari Penatua Racun Kultus Iblis, Kalajengking Merah, orang ini adalah target pembunuhan. Yang kedua, murid dari Sekte Kematian Hidup Sekte Setan, Wu Zhengcheng, orang ini adalah target pembunuhan. Yang ketiga, murid Sekte Pengharapan Sekte Iblis, Kebenaran Tulang, orang ini adalah target pembunuhan. Yang keempat, murid 10.000 tulang mati dari Demon Chode, Go Saimen, orang ini adalah target pembunuhan. Yang kelima, 18 tetua dari murid tertutup Sekte Iblis, Mo Mingdao, orang ini yang saya bunuh sebagai target. Untuk saat ini, 5 target ini, tidak dianggap sangat sulit, juga tidak dianggap sebagai eksistensi paling jenius dari Sekte Iblis. Saya yakin aliansi lurus kita juga tahu bahwa keberadaan yang sangat jenius, kita tidak mungkin menyelesaikan misi, itu hanya bermakna, berikan peringatan kepada Iblis. Namun, 5 gol ini, sejujurnya, jika bukan karena kedatangan Brotherwind, saya khawatir kita tidak akan memilikinya. Bisa menyelesaikannya sama sekali. Meskipun kelima target ini baru saja melangkah ke alam persatuan, para jenius berusia awal 20-an, mereka pasti berada di bawah banyak perlindungan. Omi menyimpan daftar itu dan berkata, "Baiklah, saya sudah tahu, sajikan anggur dan daging untuk saya ingin makan." Ya, ayo, bawakan anggur dan hidangan terbaik segera." Saudara penerima Sekte Tangshan segera memesan. Semua orang sibuk menuangkan anggur dan bersulang untuk Omi, membuatnya tampak seperti Omi adalah bosnya, dan sebenarnya memang bosnya, dan misi pembunuhan ini benar-benar hanya bisa mengandalkan Omi.
Omi punya rencananya sendiri. Dia akan pergi ke wilayah iblis. Pembunuhan hanyalah salah satunya. Bertemu dengan Mukianji adalah yang kedua. Menemukan jalan ke dunia lain adalah yang ketiga. Tapi, apakah Omi benar-benar membawa kelompok beban ini bersamanya? Tidak, Omi benar-benar ingin membawa beban kelompok ini. Saya khawatir bagaimana dia akan mati. Selain itu, jika mereka tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan Mukianji, dan menyebar kembali ke aliansi kebenaran, dia mungkin akan dieksekusi oleh semua sekte. Aliansi kebenaran ini membunuh orang-orang mereka sendiri mungkin sangat aktif dikirim untuk berurusan dengan iblis, takut pada tangan. Setelah itu, satu demi satu, murid dari sekte lain datang. Aliansi benar ada sekitar 30 sekte, jadi harus ada lebih dari 30 murid total kali ini untuk pergi ke wilayah sekte iblis. Keesokan harinya, Omi memimpin lebih dari 30 murid dan berangkat. Rencana awalnya adalah lebih dari 30 orang, dibagi menjadi 5 kelompok akan berangkat secara terpisah. Tapi Omi sekarang bos dan langsung memerintahkan semua orang untuk mengikutinya dan berangkat bersama. Lebih dari 30 orang, masing-masing menunggang kuda, mengaum ke jalan seperti tim bandit. Sekitar 20 hari kemudian, Omi dan yang lainnya tiba di kota paling barat dari aliansi benar, yang merupakan perbatasan dengan wilayah iblis. Kebetulan hari sudah sore, dan Omi memerintahkan semua orang untuk beristirahat di kota kecil ini. Semuanya makan sekaligus. Setelah makan malam, datanglah ke kamarku untuk rapat. Besok kalian akan resmi memasuki wilayah iblis, kata Omi kepada semuanya. 1097. Ya, setelah makan malam, semua orang datang ke kamar Don Omi. Dan Omi sedang mandi di tong kayu, duduk di tong dan bertemu dengan semua orang. Saudara Feng, jangan hanya mandi. Besok Anda akan memasuki sekte setan untuk mengklaim ajaran. Bagaimana Anda berencana untuk membagi menjadi 5 kelompok seperti yang telah dirumuskan aliansi benar sebelumnya? Atau apakah itu rencana lain? Rencana lain, tentu saja. Rencana apa? Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak dan berkata, saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki wilayah iblis. Apakah Anda takut? Omong kosong, perjalanan ini mungkin tidak akan kembali. Siapa yang tidak takut? Baiklah, aku juga takut. Tapi bukan karena aku, Wind Lightning, meremehkanmu. Aku khawatir kalian semua termasuk dalam kelompok gorengan di divisi masing-masing. Semua orang merasa malu. Kakak Feng, katakan saja apa yang kamu miliki. Oke, kalau begitu aku akan mengatakannya. Saudara dan saudari, jangan pergi kali ini ketika kamu memasuki wilayah iblis untuk membunuh 5 jenius. Apa? Bagaimana kalau kita tidak pergi? Ya, kalian tinggal di kota ini untuk menemuiku. Biarkan aku pergi ke wilayah iblis sendirian, dan aku akan menemuimu di sini setelah aku selesai. Tapi, semua orang saling memandang. Omi tersenyum, sepertinya kalian juga berpikiran sempit. Oke, kalau begitu, siapapun di antara kalian yang tidak ingin tinggal dan bertemu denganku, ikuti aku ke wilayah iblis. Mulai dari kiri, satu persatu. Katakanlah, pilih untuk menerima atau memilih untuk ikut denganku. Saya memilih untuk menerima, 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 menerima. Setelah lebih dari 30 panggilan, menerima, semua orang selesai menyatakan posisi mereka. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak berpikir bahwa ada orang yang tidak setuju dengan rencana ini. Tetapi sebagai hasilnya, mereka diberi pilihan dan semua orang memilih untuk mengambil alih. Lebih dari 30 orang saling memandang, malu satu sama lain. Apa? Mereka semua memilih untuk mengambil alih. Betapa memalukannya bagi semua orang. Bagaimana angin dengan ringan memandang mereka, tetapi, sudah kehilangan sedikit nyawa dibandingkan dengan, sedikit malu ini bukan apa-apa. Salah satu dari mereka berkata, Saudara Feng, maka kami akan menemui Anda di sini. Dapatkah Anda mengatasinya sendiri? Jika Anda tidak dapat menanganinya, Anda memilih beberapa orang untuk pergi bersama Anda. Omi memandang 30 atau lebih orang yang berdiri di ruangan itu dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, siapapun yang berdiri akan ikut denganku. Wow. Dalam sedetik, semua dari 30 orang yang berdiri langsung duduk di lantai, dan kecepatan duduk itu secepat kilat. Hahaha. Omi tertawa, aliansi benar, murid macam apa yang mereka kirim, hanya kelompok murid serakah ini yang bisa menyelesaikan misi pembunuhan. Baiklah, kalian semua istirahatlah, besok aku akan sendirian dan memasuki wilayah iblis sendirian, kalian jaga aku di sini. Oke, semuanya di bawah pengaturan kakak senior angin. Semua orang pergi berbondong-bondong, wajah semua orang merayakan fakta bahwa mereka tidak harus pergi berperang. Omi lebih suka pergi sendiri agar dia bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Rencana Omi adalah membunuh 5 target dalam daftar terlebih dahulu, lalu melakukan pekerjaannya sendiri dan menemukan Mukianji dan salurannya. Keesokan harinya, Omi bangun sebelum fajar dan kemudian memasuki wilayah iblis. Dan saat ini, di banyak bagian aliansi benar, kabar telah menyebar tentang Wind Lightning pergi ke sekte iblis untuk menyelesaikan misi pembunuhan. Dan BSCP. Semua orang memuji Wind Lightning, memuji sekolah naga ilahi, bahkan sekte lain harus memuji sekolah naga ilahi. Sungguh perjuangan. Kerumunan sekte naga ilahi, bagaimanapun, mulai khawatir tentang keselamatan Omi, terutama guru utama, saudari junior, dan saudara dan saudari lainnya.
2 hari kemudian, Omi muncul di sebuah kota kecil di wilayah iblis. Kota kecil ini bernama Windblade Town. Omi berdandan seperti iblis-iblis dan juga mengenakan topeng kulit manusia, meskipun wilayah iblis itu berbahaya dan sering bertemu dengan iblis yang kuat, tetapi selama seseorang berhati-hati dan tersembunyi dengan baik dan tidak diperhatikan, kota pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Omi memiliki peta wilayah iblis di tangannya. Kota Windblade, kalau begitu, sekte iblis terdekat dari sini adalah sekte kematian hidup. Ada daftar target. Ada seorang pria bernama Wu Zengcheng, seorang murid dari sekte kematian hidup. Mari kita urus orang ini dulu. Setelah Omi membuat rencananya, dia Qiao Zuang menjadi orang biasa dan melakukan perjalanan sedikit ke arah fraksi hidup mati. 5 hari kemudian, Omi tiba di kisaran sekte mati hidup. Omi dikelilingi oleh pegunungan tinggi, jadi dia tidak tahu di mana fraksi hidup mati, apalagi Wu Zengcheng, dan tidak mudah untuk menyelesaikan misi pembunuhan seperti itu. Omi duduk dan perlahan menganalisis. Karena aliansi positif dapat menyusun daftar ini dan mengetahui tentang karakter Wu Zengcheng ini, itu berarti Wu Zengcheng adalah seorang jenius yang agak terkenal di wilayah iblis, sama seperti ketika saya menjadi yang termuda nomor 1 di dunia, saya juga terkenal di dunia. Aliansi positif dan banyak orang dalam agama iblis juga telah mendengar tentang saya, dan bahkan ada orang-orang dari agama iblis yang ingin membunuh saya. Demikian pula, Wu Zengcheng ini lebih terkenal di sekte iblis, dan saya akan dapat untuk mengetahui apakah aku bertanya-tanya sedikit. Saat ini, pertama-tama aku akan menemukan tempat seperti restoran di mana berita paling berkembang. Setelah mencari selama setengah hari, Omi akhirnya menemukan sebuah kedai teh kecil di sudut gunung, di jalan lalu lintas utama yang membentang ke utara dan selatan. Toko teh ini berjalan dengan baik, dan ada 30 atau 40 orang yang minum teh di sana. Saat kebanyakan dari mereka datang, "Tamu, mau minum apa?" Setelah Omi duduk, seorang wanita berpakaian menggairahkan bertanya. Omi berkata, "Bukankah ini kedai teh? Apakah ada layanan lain selain teh?" Wanita menggairahkan itu tersenyum dan berkata, "Layanan apa yang diinginkan tamu itu?" "Hahaha, tempat ini diantah berantah. Aku sudah mencari setengah hari untuk menemukan kedai teh. Layanan apa?" "Tamu, kamu dari luar kota, kan?" "Ya, lewat sini. Sayangnya, tempat ini terlalu sepi, bahkan tidak ada restoran yang layak." "Tamu, jika saya benar-benar ingin mencari tempat untuk melarikan diri, Anda benar-benar tidak dapat menemukannya tanpa seorang lokal untuk memimpin jalan. Bagaimana dengan ini? Anda memberi saya 50 tael dan saya akan membawa Anda ke tempat yang bagus." Omi tidak bergerak. Setidaknya aku harus tahu tempat yang bagus dulu. Bagaimana jika aku dikacaukan? "Tamu, sekilas Anda adalah seorang praktisi seni bela diri. Apakah Anda masih bisa terjebak oleh saya? Tentu saja ini adalah tempat yang baik untuk melarikan diri untuk sementara waktu." Omi berkata, "Aku akan minum tehku dulu, lalu aku akan membuat keputusan setelah aku menghabiskan tehku." "Bagus." Omi duduk di sana dan minum teh, lalu mendengarkan orang lain berbicara di sekitarnya. Tujuan utama Omi adalah mengumpulkan informasi tentang fraksi kematian hidup Wu Zengcheng. Hanya dengan memahami pihak lain dia dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Sayangnya, untuk kekecewaan Omi, dia telah minum teh di kedai teh itu selama 1 jam, dan pelanggan di sekitarnya pergi dan datang lagi, dan tidak ada yang berbicara tentang fraksi kematian hidup. Tampaknya ini bukan tempat yang baik untuk mendapatkan informasi. Omi harus pergi ke tempat lain dengan lebih banyak jumlah dan lebih banyak ikan dan naga. Iblis dari toko teh baru saja mengatakan bahwa ada tempat untuk melarikan diri. Mungkin, tempat itu adalah tempat ikan dan naga. 1098. Bos wanita, periksa, yang akan datang. Setelah Omi membayar tagihannya, dia tiba-tiba membuat serangan memesona pada bos wanita iblis itu. Omi ingin mencoba melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi melalui mesmerisme, yang akan sangat menghemat waktu. "Aku bertanya padamu, apakah kamu tahu kejeniusan sekte kematian hidup Wu Zengcheng?" Bos wanita yang menggairahkan itu berkata dengan suara bingung, "Tahu." Omi kaget tidak menyangka kalau dia benar-benar tahu. "Bagaimana kalian bisa saling mengenal?" "Dia anak pamanku. Aku akan pergi." Apakah benar melangkah ke posisi seorang pria bukanlah tugas yang mudah? Don tidak bisa mempercayai kabar baik itu. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk menemukannya? Saya tidak dapat menemukannya. Dia pergi ke sekolah hidup mati untuk berlatih seni bela diri. Di mana sekolah hidup mati? Di lembah orang mati. Saya tidak bisa mengetahui dengan pasti, itu sangat ketat. Lalu kapan Wu Zengcheng akan meninggalkan lembah orang mati yang hidup? Dalam setengah bulan. Ini adalah festival cacing tahunan desa kami. Dia harus kembali mengunjungi orang tuanya. Omi mendapat serangkaian informasi dan kemudian pergi. Wanita bos iblis itu terbangun dan merasa seperti tertidur. "Aneh, kenapa aku tertidur?" Omi langsung pergi ke kampung halaman Wu Zengcheng. Dia hanya perlu menunggu setengah bulan. Dia akan pulang untuk festival cacingan. Pada saat itulah Omi menginginkan kehidupan kecilnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Kampung halaman Wu Zengcheng ramai dengan genderang dan gong, dan festival cacingan tahunan telah tiba. Omi telah menunggu di pintu masuk desa sejak 2 hari yang lalu, dan jika Wu Zengcheng pulang ke rumah untuk festival obat cacing, dia pasti akan melewati pintu masuk. "Berhenti. Siapa kamu?" "Akulah yang menginginkanmu mati."
Di pintu masuk desa, Omi menghentikan seorang pria berusia sekitar 20 tahun. Pria ini adalah Wu Zhencheng. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menginginkan hidupku? Wu Zhencheng mendengus, tetapi, meskipun dia berkata begitu, dia sangat gugup di dalam. Omi menilai Wu Zhencheng. Dia memang jenius, baru berusia 20 tahun. Dia sudah mencapai tahap awal alam persatuan. Jika orang seperti ini tumbuh, dia pasti akan menjadi generasi yang kuat di masa depan. Mati. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, agar tidak menimbulkan komplikasi. Omi membunuh Wu Zhencheng dengan pedang. Lagi pula Omi jauh lebih kuat darinya, terlalu mudah untuk membunuh seorang jenius berusia 20 tahun. Setelah Omi selesai membunuhnya, dia segera mengambil mayat Wu Zhencheng dan melemparkannya ke sudut kosong untuk menghindari targetnya terekspos sebelum waktunya dan dikejar oleh orang-orang terkuat dari fraksi hidup mati. Pekerjaan Omi kedap air, dan 5 hari setelah kematian Wu Zhencheng, fraksi hidup mati belum menemukannya, dan Omi sudah jauh dari tempat itu. Target berikutnya, murid Sekte Harapan, Kebenaran Tulang. Setengah bulan lagi berlalu, berita pembunuhan Wu Zhencheng menyebar di wilayah iblis. Sekte Mati Hidup sangat marah dan mengirim banyak orang kuat untuk menyelidiki dan melacak si pembunuh. Dan saat ini, Omi sudah berada di salah satu kota di wilayah iblis. Omi sedang duduk di depan jendela sambil minum sendiri. Sekte Acacia berada di kedalaman kota, dan target kedua Omi, Bon Matrimoni, sudah dekat. Namun, Omi tidak akan bertindak gegabah. Karena berita pembunuhan Wu Zhencheng telah menyebar dan membuat semua sekte-sekte iblis waspada, Omi mencoba yang baik. Beberapa kali tidak berhasil, jadi saya hanya bisa memilih untuk menunggu kesempatan saya. Pada saat ini, di altar utama Sekte Iblis, laporkan ke Patriark, bagaimana penyelidikannya. Siapa yang membunuh jenius dari fraksi kematian hidup Wu Zhencheng? Seorang pria yang tampak sangat kuat bertanya. Bawahan itu berkata, Patriark, kecurigaan awal adalah bahwa itu dilakukan oleh aliansi yang layak. Aliansi yang benar. Ya, orang-orang kami yang bersembunyi di aliansi benar mengirim kabar bahwa aliansi benar mengirim orang untuk menyusup ke wilayah Sekte Iblis kami dan membunuh para jenius dari kultus iblis, dan kami diberi daftar pembunuhan. Ada 5 orang dalam daftar pembunuhan, dan salah satunya adalah Wu Zhencheng. Jadi kami sangat curiga bahwa Wu Zhencheng dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh aliansi positif. Bajingan, siapa 4 orang lainnya dalam daftar pembunuhan? Mereka adalah Buntrut, Red Scorpion, Ghost Eight Man, dan Momorot. Salah satu dari 4 ini bisa menjadi target berikutnya. Aliansi yang benar, beraninya mereka melakukan ini. Sudahkah kamu tahu siapa yang mereka kirim? Belum ada berita tentang itu, tetapi orang-orang yang kita intai di aliansi benar akan segera mengirim berita kembali begitu kita mendapatkan informasi apapun. Kamu segera memberitahu 4 orang lainnya dalam daftar pembunuhan, pastikan untuk berhati-hati. Ya, bawahan itu mundur. Pada saat itu, seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi keluar. Patriark Sekte Iblis tersenyum dan berkata, 1000 ekstrim, kamu di sini. Ayah, ada apa? Oh, bukan apa-apa, kami memiliki seorang jenius yang mati dari sekte kematian hidup dari sekte iblis, dan sekarang kami telah mengetahui bahwa itu dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh aliansi fraksi benar. Kami juga mendapat daftar pembunuhan. Selain Wu Zhencheng, ada 4 jenius lainnya. Omong-omong, adikmu Kalajengking Merah, juga ada dalam daftar pembunuhan aliansi positif. Apa? Murid pamanmu, Kalajengking Merah, murid jenius dari Penatua Racun Iblis. Oh, Mu Qianji hanya berkata, tampak sedikit lelah. Qianji, sejak kamu kembali, kamu terlihat salah, ada apa denganmu? Tanya Raja Iblis. Tidak apa-apa, mungkin aku sudah mencerahkan diriku sendiri dan aku sedikit lelah. Ayah, aku akan kembali dulu. Yah, jangan terlalu lelah. Mu Qianji mengangguk dan berjalan menjauh dari altar pengajaran. Mu Qianji sendiri tidak tahu mengapa, dia tidak lagi memiliki pola pikir penuh gairah yang sama seperti 11 tahun yang lalu, dan kali ini, dia merasa seperti sedang melawan dunia. Mendengar orang-orang di sekitarnya, setiap hari baik benar atau jahat, merasa sangat kesal. Entah itu baik atau jahat, lelah atau tidak. Tentu saja, ada alasan lain. Mu Qianji sangat merindukan kesendirian, sepanjang waktu. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, tidak begitu kuat di dalam. Dia telah berpikir untuk runtuh, tetapi orang itu, tetapi berada di jalan yang benar, dia benar-benar ingin pergi ke aliansi yang benar untuk menemukannya. Namun, ada pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dari belakang, dan jika dia berani mengambil setengah langkah ke tanah aliansi benar, maka dia tahu apa yang menantinya. Selain itu, dia adalah putri dari Demon Cult Master. Selama dia mengambil setengah langkah ke tanah aliansi yang benar, akan ada banyak pedang yang akan mengiris kepalanya. Bayangkan kemenangan dan kemuliaan apa yang akan terjadi jika aliansi benar mampu membunuh putri Demon Cult Master. Mu Qianji merasa sangat lelah hidup, setiap hari dihabiskan dengan mati lemas. Mu Qianji merasa seperti dia, sekali lagi akan menjadi gila. Tapi dia tidak akan kesurupan lagi, karena pedang di tangannya telah menjadi satu dengan hatinya. Selain itu, Mu Qianji sendiri tidak tahu seberapa kuat dia saat ini. Dia merasa bahwa bakat dan pemahamannya telah meningkat berkali-kali, tubuhnya juga tampaknya telah sangat berubah, meridiannya hampir lebih kuat daripada memakan 100 cacing kaisar.
1099. Oleh karena itu, Mu Qianji sendiri tidak tahu seberapa kuat dia saat ini. Saya khawatir menjadi hari pertama Patriark Jenius pertama Sekte Iblis hanya dalam hitungan menit. Mu Qianji tahu bahwa pedang bulan pemakamannya sama sekali tidak sederhana. Mu Qianji kembali ke kamarnya, berbaring di ambang jendela, melihat ke langit yang jauh. Di benaknya, adegan Omi sekarat untuknya dalam situasi hidup atau mati terlintas di benaknya. Setiap adegan memengaruhi hatinya. Mu Qian tidak pernah tahu apakah Omi telah menyeberang kembali ke sini juga, atau jika memang dia telah mati. Orang-orang yang dikirim Mu Qianji untuk mencari tahu berita itu belum kembali, dan jika dia tidak salah, itu mungkin ditemukan oleh ayahnya, tetapi dia tidak takut dengan kecurigaan ayahnya, karena sebelum dia menyeberang, dia menyukai angin dan awan cahaya, yang diketahui semua orang. Mu Qianji sedang berbaring di ambang jendela, bergumam pada dirinya sendiri, "Menteri kecil, saudari sangat merindukanmu sehingga dia menjadi gila. Apakah kamu kembali seperti aku atau tidak, atau jika kamu benar-benar mati? Benar-benar mati, tidak ada gunanya adikku hidup." Segera, Mu Qianji tersenyum pahit lagi. "Mungkin aku sentimental, kamu memiliki begitu banyak kekasih, di mana kamu akan memikirkanku, bahkan jika kamu menyeberang, ini belum giliranku, kamu masih memiliki adik perempuan yang nomornya satu keindahan dari aliansi yang benar, siapa aku? Selain itu, aku membunuh wanita yang kamu miliki di dunia itu. Ah, sangat menyakitkan. Mengapa takdir selalu menyiksaku? Mengapa kamu ingin aku dirasuki? Sama saja dengan dirasuki, mengapa kamu ingin aku menjadi musuhnya? Biarkan aku mati kesakitan. Dalam diam, aku tidak punya harapan palsu lagi untuk diriku sendiri, untuk dunia ini." Mu Qianji diam-diam meneteskan air mata. Dia merasa nasibnya menyedihkan. Semua hal buruk menumpuk padanya. Terlebih lagi dia harus menderita siksaan pikiran setiap hari. Dan selain itu, pikiran ini masih merupakan pikiran yang sia-sia, atau bahkan mungkin pikiran yang penuh kebencian, karena dia tidak tahu apakah Omi telah memaafkannya. Beberapa hari kemudian, di kota tempat Sekte Hephaestus berada, Omi memenggal kepala gadis iblis dengan satu tebasan. Gadis iblis ini sangat cantik, tetapi sayangnya, dia menjadi seekor ayam, berkeliling merayu pria dan kemudian mengisap esensi mereka untuk digunakan untuk kultivasinya. Jika tidak, Omi tidak akan bisa membunuhnya karena gadis iblis ini, yang mencoba merayu Omi, ternyata yang membunuhnya. Gadis iblis itu jatuh ke tanah, matanya menatap Omi, kematiannya mengerikan, pakaiannya masih acak-acakan, jika dia tidak tiba-tiba terbunuh, dia mungkin akan menjadi satu dengan Omi. Omi berjalan dan menutupi mayatnya dengan pakaiannya, menghela nafas dalam hati. Wanita yang sangat cantik, sayang sekali, iblis, apa yang merugikan orang lain? Omi hanyut, gadis iblis ini, aku khawatir penampilan dan sosoknya sebagus pacar Omi di dunia lain. Omi tidak pergi setelah dia membunuh ibu mertua Bon Mater, tetapi bersembunyi di tempat tersembunyi di kota. Alasan Omi tidak pergi adalah untuk alasan keamanan. Seperti yang diharapkan, setelah penemuan pembunuhan Bon Mater, banyak orang kuat dari Sekte Hephaestus dikirim untuk mengejarnya ke segala arah. Jika Omi pergi, dia pasti akan terjebak, dan tidak ada cara untuk menghindari jejak laba-laba di sepanjang jalan, tetapi tinggal di kota adalah hal yang paling aman untuk dilakukan. Omi memandangi dua orang yang telah meninggal dalam daftar, Mu Zhencheng, ibu tulang, dan kemudian tersenyum sedikit. Sudah tepat 2 bulan sejak Omi memasuki wilayah iblis, dan dia juga telah membunuh 2 jenius iblis. Sekarang, ada 3 yang tersisa, Kala Jengking Merah, Manusia Mata Hantu, dan Mo Mingdao. Di antara mereka, Kala Jengking Merah dan Mo Mingdao, keduanya berasal dari kantor pusat Sekte Iblis, dan Mata Hantu. Orang-orang itu adalah murid dari Sekte Kultus Iblis yang disebut 10.000 tulang mati. Artinya, Red Scorpion dan Mo Mingdao adalah yang paling sulit dibunuh, karena untuk membunuh kedua orang ini Omi harus mengintai di markas di Mencul. Belum lagi Omi adalah orang dari alam persatuan, bahkan kepala Sekte Naga Ilahi mungkin tidak bisa melakukannya. Namun, Omi juga memiliki keuntungan lebih lemah, jadi dia tidak akan menarik banyak perhatian. Apapun, Omi akan mencoba yang terbaik untuk mencoba. Jika dia tidak bisa menyelesaikan misi pembunuhan, maka dia akan menyerah. Bagaimanapun juga, nyawa kecilnya dipertaruhkan. Dan jika dia mati lagi kali ini, aku khawatir dia akan benar-benar mati. Di altar utama Sekte Sihir, laporan mengatakan, laporkan ke Patriark perkawinan tulang dari Sekte Serampangan sudah mati. Apa? Bukankah aku sudah memberitahu mereka untuk berhati-hati? Kenapa kamu masih mati? Patriark, orang yang dikirim oleh aliansi benar kali ini pasti bukan orang biasa, sangat pandai dalam penyembunyian dan pembunuhan. Jadi meskipun Sekte Hephaestus siap untuk segalanya, mereka masih dapat menemukan celah sekecil apapun, jadi membunuh masalah kebenaran tulang. Sampah, Sekte Serampangan benar-benar sampah, kematian Bon Mater adalah masalah sepele, tetapi itu sangat mempengaruhi keagungan Sekte Iblis kita, merusak kepercayaan berbagai sekte kita, dan membuat aliansi benar menyerang. Tuan yang terhormat meredakan amarahmu, ini dijamin menjadi yang terakhir kalinya, 3 orang yang tersisa dalam daftar pembunuhan, tidak ada yang akan mati lagi.
Turun dan beritahu 10.000 tulang layu bahwa jika manusia mata hantu 10.000 tulang layu dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh aliansi benar lagi, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ya, berita kematian kedua sekte iblis menyebar ke seluruh wilayah iblis. Demikian pula, berita itu juga menyebar kembali ke aliansi yang layak. Pada saat ini, aliansi yang benar juga bersukacita, telah ditekan oleh agama iblis selama bertahun-tahun. Tampaknya ini adalah pertama kalinya agama iblis begitu cepat untuk melawan, membuat agama iblis marah. Namun, pada saat ini, aliansi benar juga mengetahui berita bahwa orang yang telah berhasil membunuh dua jenius dari sekte iblis bukanlah seseorang yang dikirim oleh berbagai kekuatan sekte, tetapi satu orang yang telah melakukannya, yaitu petir angin sekte naga ilahi. Berita ini juga mengejutkan berbagai kekuatan sekte yang saleh. Sekte naga ilahi benar-benar mengirim Feng Qingyun keluar, dan juga Feng Qingyun yang pergi ke wilayah iblis sendirian. Orang-orang lainnya sedang menunggu di wilayah iblis yang saleh untuk menerima mereka. Untuk sementara, Sekte Naga Ilahi menerima banyak-banyak penghargaan, dan petir angin dipuji dan dipuja oleh rekan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi benar. Di berbagai restoran dan rumah pelacuran, beberapa orang terdengar berteriak, "Bagus untukmu, Win Lightning. Anak muda nomor 1 di dunia, aku mencintaimu. Teruskan kerja bagus yang Win. Cobalah untuk membunuh beberapa jenius iblis lagi. Kamu adalah pahlawan dari aliansi jalan lurus kami." Dan seterusnya, di berbagai tempat aliansi jalan lurus. Dalam waktu singkat, ketenaran Win Lightning menyebar ke seluruh 4 lautan. Tentu saja, karena orang-orang dari aliansi jalan benar tahu bahwa hanya petir angin yang telah menyelesaikan misi pembunuhan, Sekte Iblis akan segera mengetahuinya juga. Dan sekarang, di jalan utama tertentu, Omi menyamar sebagai penjual teh pinggir jalan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang lewat, dan seperti yang diharapkan, sekelompok orang itu duduk untuk minum teh. Lagi pula, setelah mendaki gunung begitu lama, sulit untuk menemukan kedai teh itu akan menjadi aneh jika mereka tidak berhenti minum teh. 1100. Namun, di antara kelompok orang ini, 3 di antaranya adalah pembangkit tenaga alam leluhur, dan ada 7 atau 8 orang lainnya yang merupakan pembangkit tenaga alam persatuan. Di antara 7 atau 8 pembangkit tenaga Unity Realm ini, yang terlemah dari mereka adalah target Omi, Ghost Eatman. Pria bermata hantu ini, yang hanya memiliki satu mata, sangat menakutkan, tetapi dia adalah seorang jenius. Omi akan mengatur penyergapan di sini. Tentu saja, dia telah mendengar bahwa sekelompok orang ini akan melewati sini dalam beberapa hari ke depan. "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, silakan menikmati makanan Anda," kata Omi dengan suara rendah. "Tunggu sebentar, mari kita lihat apakah ada racun." Pada saat ini, seorang pria berkata. Omi tersenyum dan berkata, "Pak, saya seorang pengusaha kecil, tetapi saya tidak akan berani salah, jadi verifikasi saja." Setelah diverifikasi, tidak ada racun dalam teh Omi. Hanya tingkat terendah orang yang menggunakan racun. Wilayah iblis di mana-mana penuh dengan ahli yang menggunakan racun. Omi bodoh menggunakan racun. Jadi, bagaimana Omi menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Ghost Eatman? Omi hanya bisa menang dengan berbahaya dan mengandalkan keberuntungan. Omi diam-diam menaburkan bedak ke dalam saku celana pria bermata hantu itu ketika dia memberinya teh. Bubuk yang ditaburkan Omi akan menyebabkan akar kehidupan mata hantu gatal tak tertahankan. Omi hanya bisa bertaruh bahwa setelah akar kehidupan pria bermata hantu itu sangat gatal, dia akan mencari jamban untuk melihat apa yang terjadi dan menggaruknya sambil lalu. Setelah Omi selesai mengantarkan teh, dia diam-diam pergi ke jamban tidak jauh dan menunggu di jamban. Jika pria bermata hantu tidak datang, maka rencana Omi gagal kali ini dan semuanya dipertaruhkan seperti biasa. Lagi pula, terlalu sulit untuk menemukan peluang lain untuk membunuh pria bermata hantu dalam situasi ini. Sekitar 5 menit kemudian, kaki pria bermata hantu itu terus mengepal, karena terlalu gatal dan dia terlalu malu untuk meraih dan meraihnya dengan tangan di depan umum. "Tuan, saya akan pergi ke sana ke jamban," kata Ghost Eatman. Tuan pria bermata hantu itu adalah dunia Master Clan, dan dia melihat beberapa ratus meter jauhnya, sebuah rumah jerami yang telah dibangun, dan sebuah tanda yang tergantung di luar rumah jerami yang bertuliskan, "Rumah Jerami." "Yah, silakan." Dengan jamban yang begitu mencolok ini sama sekali tidak perlu dicurigai, dan mereka tidak tahu untuk apa pria bermata hantu itu ada di sana, mengira dia hanya ingin pergi ke toilet, tetapi jika mereka tahu jamban bermata hantu itu, pria itu ada di sana karena gatal aneh di bawah sana, mereka mungkin memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Omi sedang menunggu di jamban, di sebelah gudang teh, ada 2 pekerja yang Omi sewa beberapa hari yang lalu, jadi mereka tidak akan curiga saat ini. Pria bermata hantu itu berjalan selangkah demi selangkah menuju jamban. Cabang A. Pria bermata hantu itu mendorong pintu kakus. Karena terlalu gatal di sana konsentrasinya juga terganggu, dan begitu dia masuk jamban, dia menarik celananya dan menggaruknya sampai mati. Dan kemudian, di atap jamban, pedang diam tiba-tiba menusuk. Sulit untuk menunggu kesempatan ini, tetapi tentu saja tidak akan ada suara bising di Omi. Apalagi, setelah membunuh pria bermata hantu itu, Omi tiba-tiba melompat turun dari balik atap jerami. Sebab, jamban yang dipilih Omi ini berada tepat di tepi tebing, untuk memudahkan pelariannya.
Selanjutnya, sudah waktunya untuk melarikan diri. Panik Omi. Apakah Omi akan mati di sini hari ini akan tergantung pada apakah dia akan ditangkap atau tidak. Untungnya, di bawah tebing ada sungai. Sungai itu bisa menyembunyikan banyak jejak Omi. Itulah sebabnya Omi memilih tempat ini untuk melakukannya. 3 hari kemudian, Omi muncul di sebuah kota kecil dengan luka serius. Ya, Omi telah bertahan selama 3 hari ini, nyaris lolos dari kematian. Tetapi pada akhirnya, dia mengandalkan kecerdasannya sendiri dan beberapa keterampilan untuk melarikan diri. Omi yakin kelompok itu tidak akan mengejar. Ini dia. Omi ambruk di tumpukan jerami di belakang sebuah rumah dan langsung koma. Dan di markas penyihir, laporan. Ada apa lagi? Melapor ke Patriark pria bermata hantu dari 10.000 tulang layu. Sudah mati. Apa? Patriark Sekte Iblis tiba-tiba marah. 3 hari yang lalu, ketika orang-orang 10.000 tulang layu melewati Gunung Tiangang, para pembunuh aliansi benar menemukan sedikit kesempatan untuk membunuh pria bermata hantu dengan memanfaatkan kunjungan pria bermata hantu ke jamban. Setelah itu, orang-orang 10.000 tulang layu mengejar si pembunuh dengan sekuat tenaga, tetapi sayangnya, meskipun melukai pihak lain dengan serius, mereka masih membiarkannya melarikan diri. Sampah, sia-sia, segera kirim penjaga pintu 10.000 tulang layu untuk menemukan saya untuk mengklaim kejahatan itu. Ya, kematian Gosaimen sekali lagi mengejutkan Sekte Iblis di mana-mana. Jika pertama kali, kematian Wu Zengcheng dapat dikatakan tidak siap, lalu bagaimana dengan Nyonya Tulang yang kedua kalinya? Di mana pria bermata hantu ketiga? Semua dibunuh oleh pembunuh aliansi benar ketika mereka sudah siap. Tidak heran jika Demon Cult Master sangat marah. Tentu saja, di sisi lain, itu juga menunjukkan bahwa kali ini, para pembunuh dari aliansi positif adalah orang yang sangat kuat dengan kualitas keseluruhan yang sangat tinggi. Laporkan Patriark, mengatakan, dari sisi aliansi benar, berita telah dikirim kembali mengenai identitas pembunuh yang dikirim oleh aliansi benar kali ini. Siapa itu? Patriark Sekte Iblis berteriak. Dia juga ingin tahu siapa orang dari aliansi benar yang begitu kuat. Orang ini pasti menjadi musuh besar Sekte Iblis di masa depan. Tangan itu berkata, ini petir angin dari Sekte Naga Ilahi. Orang ini menghilang untuk waktu yang lama. Hanya beberapa waktu yang lalu dia tiba-tiba muncul dan mengambil tugas datang ke Sekte Iblis kami untuk membunuh Wu Zengcheng yang mati. Kebenaran tulang ibu, dan Gosaimen adalah semua karyanya. Apa? Winlight Cloud. Tubuh Demon Cult bergetar. Dia tidak asing dengan Wind Lightning Cloud. Lebih dari 10 tahun yang lalu, putrinya tergila-gila dengan Wind Lightning Cloud, dan untuk alasan ini, dia bahkan menyelinap ke aliansi benar. Untungnya di saat itu, putrinya tidak terkenal di dunia dan belum menarik perhatian aliansi benar. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh aliansi benar. Ini dia, petir angin. Ya, Patriark orang ini sangat terkenal di aliansi benar dan pernah dikenal sebagai yang termuda nomor 1 di dunia. Wajah Demon Sekte Patriark dingin. Beberapa waktu yang lalu, dia mengetahui bahwa putrinya, diam-diam mengirim seseorang ke aliansi fraksi positif untuk mencari tahu tentang Wind Lightning Cloud, tetapi orang itu telah ditangani olehnya. Dia tidak akan pernah biarkan putrinya berinteraksi dengan seseorang dari fraksi positif. Wind Lightning, sangat bagus tepat pada waktunya. Mata Demon Cult Master menunjukkan niat membunuh. Dia sudah lama ingin menghabisi Wind Lightning dan memotong ilusi putrinya. Tetapi dia tidak berharap putrinya kembali setelah hilang selama 11 tahun dan masih belum melupakan Wind Lightning. Mengirim seseorang untuk mencari tahu tentang Wind Lightning segera setelah dia kembali. Pada saat ini, di salah satu taman belakang kantor pusat Sekte Iblis, Mukianji sedang melatih pedangnya. Pedang bulan terkubur di tangannya, seolah-olah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Pada saat ini, seorang pria datang. Putri, apa itu? Pembunuh yang dikirim oleh aliansi benar sudah diketahui siapa itu. Mukianji mengerutkan kening, tidak tertarik, pergilah. Putri, bukankah kamu meminta budakmu untuk mengawasi berita tentang petir angin? Maksud kamu apa? Putri, yang dimaksud budak itu adalah bahwa pembunuh yang dikirim oleh aliansi benar adalah petir angin. Apa? Mukianji terkejut, dan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Bersambung.